Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Firman Pratama, Eskom, selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Perkenalkan, nama saya Ferry Yusuf dengan nomor induk mahasiswa 221011401701. Saya dari kelas 03 TPLP 002. Di sini saya ingin mempresentasikan materi mengenai WordPress dan Moodle. Adapun topik-topik yang akan saya bahas pada materi kali ini itu yang pertama ada pengertian WordPress, pengertian Moodle, karakteristik dari WordPress dan Moodle, implementasinya, dan kesimpulan. Yang pertama ada pengertian WordPress. WordPress adalah platform pengguna perangkat lunak sumber terbuka atau bisa disebut open source yang berfungsi sebagai sistem manajemen konten atau bisa disebut CMS untuk pembuatan dan pengelolaan situs web. Sebagai CMS, WordPress memudahkan pengguna yang memiliki sedikit atau tanpa pengetahuan teknis untuk membuat, mengelola, dan mempublikasikan konten online seperti artikel, gambar, video, halaman, dan lainnya dengan antarmuka pengguna yang intuitif. Lanjut ada pengertian Moodle. Moodle adalah platform manajemen pembelajaran atau bisa disebut LMS, Learning Management System, open source yang dirancang untuk membuat lingkungan pembelajaran online. Moodle memungkinkan pengguna, terutama pendidik dan instruktur, untuk membuat kursus online, mengelola materi pembelajaran, memberikan tugas, melakukan penilaian, dan berinteraksi dengan siswa atau peserta kursus secara virtual. Lanjut ke karakteristik dari WordPress dan Moodle. Pertama, ada WordPress memiliki karakteristik yaitu sistem manajemen konten (CMS), open source, fleksibilitas dan kostumisasi, lalu ada user friendly dan CEO friendly. Dan yang kedua ada Moodle. Yang karakteristik yang dimiliki oleh Moodle adalah Learning Management System atau LMS, open source, kolaboratif, penilaian dan pelacakan kemajuan, kustomisasi kursus. Kesimpulan yang saya dapat pada materi kali ini adalah WordPress adalah CMS yang user friendly, cocok untuk berbagai jenis situs web tanpa keahlian teknis yang mendalam. Dia untuk pemula dan fokus pada pembuatan situs dengan konten seperti blog, bisnis online, dan portofolio. Sementara itu, Moodle adalah platform LMS yang khusus dirancang untuk pembelajaran online, berfokus pada interaksi antara instruktur dan siswa, menyediakan kolaborasi penilaian, dan kostumisasi yang kuat untuk kursus virtual. Cocok untuk intuisi pendidikan yang ingin menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Kedua platform ini memiliki kegunaan berbeda. Dengan WordPress lebih terkait pada pembuatan situs web secara umum, sementara itu Moodle difokuskan untuk pengalaman pembelajaran dan pengajaran online yang tersebut. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Yusuf. Saya dari kelas 03 TPLP 002. Di sini saya ingin memberitahu cara instalasi WordPress dan Moodle atau bisa disebut implementasi WordPress dan Moodle. Langkah pertama yaitu adalah pointing domain ke server VPS kita dengan cara kita ke akun Cloudflare kita, lalu kita ke DNS untuk menambahkan DNS record. Nah, isi nama bebas, mau pp.isu atau wp.bal boleh. Lalu kita isi IP ini dengan IP VPS kita. Jika sudah, proxy statusnya jangan lupa dimatikan karena untuk subdomain itu proxy-nya harus dimatikan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
seperti ini punya saya wp.khrlisf.7project.my.id dengan FTP saya. Statusnya itu DNS only atau proxy dimatikan. Jika sudah pointing ke domain, kita akan cek status propagasi domainnya di DNS. Di DNS checker bisa, di DNS propagasi bisa. Kita akan nulis wp.yusuf kita search. Jika tampilannya checklist seperti maka kita yang sudah atau subdomain yang kita bikin itu berarti bisa dilanjutkan ke proses yang selanjutnya atau ke langkah selanjutnya. Yang langkah selanjutnya itu kita download dan ekstrak file WordPress, yaitu kita masuk ke putih, kita masuk ke putih, kita akan login dengan IP kita sudah dapat. Kita isi root, di sini passwordnya, yaitu sudah masuk, maka kita akan masuk ke cd/var/www.ml. Nah, kita sudah masuk ini, kita akan download ini nih, download file installer WordPress-nya. Ya, saya sudah download. Jika sudah download, maka langsung di unzip file yang sudah kita download. Lalu setting permission foldernya atau persetujuan foldernya. Dan langkah selanjutnya kita akan login webmin untuk membuat virtual host. Kita akan sign in. Cara membuat virtual host yaitu di server, Apache server. Nah, lalu create virtual host. Di sini isi port 80. Kita akan membuat dua port, yaitu port 80 dan port 443 yang menuju ke folder WordPress. Di sini kita isi 80, lalu di sini kita buka var www.html WordPress. Nah, setelah itu kita select. Ya sudah begini, maka di sini kita server name jangan lupa kita masukkan subdomain yang tadi kita buat di software. Jika sudah port 80, maka selanjutnya port yang 443 sama dengan STK, tidak ada yang beda. Isi ini 443, terus ini lagi, dan memasukkan server name seperti yang sudah saya buat di sini, yaitu
wp.krlsf.7project.my.id dengan WordPress, HTML, jika sudah membuat virtual hostnya, lanjut membuat atau meminta SSL atau secure website Anda dan script-nya. Nah, masukkan perintah sudo surfboard-nya Apache, terus ini nama domain kita yang sudah dibikin, terus ini adalah subdomain yang dibikin juga di Cloudflare sebelumnya. Kita masukkan di sini. Nah, jika sudah, maka lanjut ke WordPress di sini. Tampilan WordPress seperti ini. Untuk step selanjutnya, meng-create database untuk WordPress di MariaDB. Dengan cara kita login PHP MyAdmin. Kita login. Nah, kita ke user account. Lanjut, kita add user account. Di sini kita bikinnya adalah WordPress. Passwordnya juga sama WordPress. Type lagi. Lalu jangan lupa untuk menceklis dua ini agar privilege yang didapat pada database WordPress-nya itu bisa untuk apa saja. Lalu kita kasih sudah semua, maka akan kita klik go, dan setelah dibuat maka database tersebut akan muncul di sini, yaitu WordPress. Nah, jika sudah membuat database-nya, jadi kita akan install WordPress dengan cara step ini, step instalasinya. Terus masukkan ini di step ini kita memasukkan username, password yang tadi kita bikin di database-nya. Lanjut. Nah, ketika sudah berhasil, maka tampilan WordPress-nya akan seperti ini. Ini adalah front end dari WordPress. Jika ingin ke backend-nya, kita wp ini. Nah, kalau ingin backend-nya berarti kita akan login. Nanti akan tampilannya seperti ini untuk mengedit-edit WordPress-nya. Lanjut ke finishing, yaitu kita akan menambahkan ini untuk finishing pada WordPress-nya. Coba kita akan login WordPress-nya terlebih dahulu. Nah, inilah tampilan backend dari WordPress. Ketika sudah sampai di sini, maka instalasi WordPress-nya
sudah dianggap selesai. Selanjutnya kita akan menginstal Moodle. Kita akan menginstal Moodle. Yang pertama dilakukan adalah seperti WordPress, itu pointing subdomain ke domain utama atau ke VPS-nya. Nah, seperti ini, kita tambahkan elearning.hrlysf.7project.my.id dengan proxy-nya tidak dinyalakan, yaitu DNS only. Jangan lupa isi IP-nya ketika sudah ketika sudah buat subdomainnya, kita akan cek lagi di DNS checker, yaitu dengan e-learning sudah banyak yang checklist, berarti IP kita sudah terhubung keluar. Nah, sudah dicek, maka akan kita download Moodle-nya dengan cara yaitu sebentar, start session dulu karena tadi sudah error. Nah, kita masuk, jangan lupa kita masuk ke sudo cd spacebar enter. Nah, kita sudah masuk sini, maka kita akan mendownload Moodle ini versi 3.1. Jika sudah di-download, maka jangan lupa untuk mengunzip file tersebut dan mengubah permission dan owner folder Moodle-nya. Nah, jika sudah mendownload file Moodle-nya, jangan lupa untuk meng-create Moodle datanya, yaitu dengan sudo mkdir. Mkdir ini adalah untuk membuat folder atau data. Spacebar/Moodle data. Lalu ubah permission ini juga. Selanjutnya adalah create virtual host lagi seperti cara sebelumnya, yaitu dengan create virtual host. Ini kita isi portnya 80, lalu yang ininya kita akan ke Moodle. Nah, kita akan ke Moodle. Nah, select. Terus server name yang tadi elearning.hrlsf.7project.my.id. Nah, ketika sudah dibuat, maka akan tampilan seperti ini. Kita jangan lupa untuk membuat dua yang untuk port 443, sama juga seperti ini. Jangan lupa masukin server name-nya. Jika sudah membuat virtual host-nya, selanjutnya kita akan create database di phpMyAdmin seperti WordPress sebelumnya. Yaitu kita ke user account, terus add user account. Ini kita bikin Moodle, password Moodle juga boleh. Kita checklist dua-duanya di sini, lalu klik go. Nah, akan muncul database seperti di sini. Itu mudah. Nah, sudah membuat database-nya, selanjutnya kita akan install SSL. SSL adalah sertifikat untuk mensecure domain milik pribadi dengan cara sudo shardcode Apache, nama domain kita,
selanjutnya kita akan supplementnya. Nah, ketika sudah, maka akan muncul tampilan install Moodle seperti pada gambar di sini. Setelah itu kita akan mengisi semuanya. Nah, hasilnya setelah sudah sampai closing ini, maka untuk mengeceknya adalah kita dengan e-learning yang tadi, download objek. Nah, seperti ini hasil dari menginstalasi Moodle. Kita ingin melihat dalam Moodle-nya dengan cara itu login dengan jika masih default, maka password dan username seperti yang tadi dibikin di PHP MyAdmin. Jadi saya sudah ganti, yaitu di nah, seperti ini adalah tampilan dalam pada Moodle. Bisa untuk event, course, atau pelajaran, bisa ditambahkan untuk seperti jadi learning sekolah. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.